bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Al-Muharram Kompleks Setnek Cidadal Baru Kebayoran Lama yang insyaallah Allah muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah, pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam kajian tadabbur ayat Al-Quran di Sabtu pagi ini. Dan kita sudah mengawalinya dengan salat subuh berjamaah dan juga zikir. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jamaah, masih dalam suasana Syawal dan ini adalah pertama saya ketemu. Saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan amal ibadah kita di Ramadan dan juga ibadah lainnya Allah terima dan senantiasa Allah jaga hasil Ramadan ini sepanjang tahun kita senantiasa berada dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mentadabburi ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan silaturahim. Mengapa? Karena momennya ya, Idul Fitri, bulan Syawal, Lebaran itu adalah momen di mana banyak kita melakukan silaturahim, berkunjung satu sama lain ya, saling memberikan hadiah, sapa dan seterusnya. Meskipun tidak kita pungkiri para jemaah, ada juga sebagian kita yang tidak peduli dengan silaturahim, malas untuk bersilaturahim, meskipun kepada tetangganya. Ya, biasanya ini banyak yang dilakukan oleh orang-orang yang penghuni komplek ya, nggak mau menyapa tangganya, tidak mau keluar. Terus mungkin juga termasuk di masjid para jemaah. Ada orang yang datang ke masjid cuma sekedar sholat, tidak mau bertegur sapa dengan jamaah yang lainnya, dengan pengurus, sehingga sudah bertahun-tahun dia sholat di masjid tertentu tapi tidak ada yang kenal itu namanya siapa, orangnya bagaimana. Karena begitu assalamualaikum, assalamualaikum, pulang, zikirnya di rumah, sholat sunnahnya di rumah. Jadi para jamaah, ada mungkin barangkali sebagian di antara kita yang tidak peduli dengan yang namanya silaturahim. Padahal kedudukan silaturahim dalam Islam itu begitu tinggi, begitu mulia. Dari mana kita tahu? Nah, ayat yang pertama yang kita ingin tadabburi yaitu surat Ar-Ra'du. Surat Ar-Ra'du itu surat yang ke-13 ya. Ayat 21. Ini Allah Subhanahu wa taala memuji kelompok orang-orang yang melakukan menyambung tali silaturahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina, dan orang-orang yang yasiluna, mereka menyambung, mereka menghubung, menyambung apa? Menyambung apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Ma amarallahu bihi ayyusalah. Perintahnya umum, apa saja yang Allah perintahkan untuk disambung ya, banyak. Di antaranya adalah hubungan rahim ya. Wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab, dan orang-orang yang takut kepada Allah Tuhan mereka, dan juga mereka takut nanti mendapatkan hisab yang buruk nanti di yaumul akhir. Nah, ini para jamaah, ayat, salah satu ayat yang berbicara tentang keutamaan silaturahim. Yang pertama para jamaah, ayat ini sebenarnya sedang berbicara memuji kelompok yang Allah sebut pada ayat sebelumnya.
di mana Allah menyebut ayat sebelumnya tentang ulul albab. Siapa itu ulul albab? Ulul albab secara bahasa adalah orang yang cerdas, orang yang memiliki pemikiran yang jenius. Ya, di dalam surat Ali Imran juga ada disebut ya, ulul albab. Nah, setelah Allah menyebutkan kalimat ulul albab, Allah menjelaskan siapa saja mereka ulul albab itu. Ayat ke-20, ayat ke-21-nya ini. Ternyata salah satu ulul albab itu adalah orang-orang yang senantiasa menyambung, menghubungkan apa yang Allah perintah untuk dihubungkan. Yaitu adalah salah satunya adalah hubungan rahim. Nah, dari kalimat ini kita kenal kalimat silaturahim. Karena silatu itu artinya menyambung. Silah itu artinya menghubungi, menghubungkan. Rahim itu adalah nama tempat di mana tempat janin tinggal waktu di dalam perut ibu kita. Ya, janin tinggal di dalam perut seorang wanita. Nah, tempatnya itu adalah rahim. Maka disebutnya silaturahim. Aslinya adalah silaturahim, tapi begitu ke Indonesia jadi silaturahmi. Nah, rahim itu artinya nama rahim. Kalau rahmi, entah itu meskipun satu akar kata, tetapi maknanya boleh jadi berbeda. Ya, jadi apa bedanya Ustaz silaturahim dengan silaturahmi? Silaturahim itu bahasa Arab, silaturahmi yang sudah menjadi bahasa Indonesia, gitu ya. Nah, yakni melakukan hubungan kepada orang-orang yang memiliki hubungan rahim dengan kita, adik kita, kakak kita, ibu kita, kita keluar dari rahim ibu kita. Ya, paman, bibi, ya, itu adalah kerabat yang kita jalin hubungan dengan mereka. Nah, ada yang menarik dalam ayat ini. Allah mengatakan walladzina yasiluna, dan orang-orang yang mereka menyambung apa yang Allah perintahkan. Menyambung berarti para jamaah ada yang terputus, maka dia sambung. Dan di dalam ayat lain Allah tegaskan itu bahwa ada dosa yang dilakukan oleh sekelompok orang, yaitu dosa memutus. Alladzina yanquduna ahdallah, di surat Al-Baqarah ayat 27. Allah mengatakan ada orang fasik, yaitu orang yang menggugurkan, orang yang merusak, menghancurkan janji. Ya, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusalla, dan mereka memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambung, mereka putuskan. Jadi ada dua kelompok para jemaah. Ada kelompok orang yang senantiasa menyambung silaturahim, udah putus dia sambung, udah terancam mau putus dia kuatkan. Ada yang kelompok mau mutusin aja silaturahim, ketemu saudaranya nggak mau menyapa, ketemu saudaranya menghindar, ketemu saudaranya menikam, menghina, ya, mencaci, mempertajam perselisihan. Kelompok yang senantiasa memutuskan, maka ada kelompok yang senantiasa menyambung. Dan yang dipuji oleh Allah, orang yang termasuk ulul albab adalah orang yang senantiasa menyambung silaturahim. Barangkali ini para jemaah, kenapa Allah menggunakan kalimat silatun, menggunakan kalimat menghubungkan, menyambung. Di sini akan memberikan pemahaman kepada kita yang namanya silaturahim itu adalah menyambung apa yang putus. Makanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisal wasilu bil mukafi'i, walakinnal wasil, sesungguhnya kata Nabi, orang yang menyambung silaturahim itu adalah bukan orang yang membalas kebaikan. Ya, ini ada orang datang ke rumah kita, maka kita pun datang ke rumah dia. Itu sering kita katakan silaturahim. Ada orang memberikan hadiah kepada kita, kita balas
berikan hadiah juga. Itu biasa kita sebut silaturahim. Padahal kata Nabi, bukan yang seperti itu yang namanya silaturahim. Tapi yang namanya silaturahim adalah man qata'at rahimahu atau rahimuhu wasalahu. Siapa yang hubungan rahimnya terputus lalu dia sambung. Itu namanya silaturahim. Kalau orang itu berbuat baik kepada kita terus kita membalasnya, itu namanya mukafiun, yaitu membalas kebaikan, menguatkan yang sudah terhubung diperkuat. Ya, ini yang terputus disambung para jemaah. Dalam keterangan yang lain, walakin akan tapi engkau mendatangi orang yang tidak mau datang kepada kamu. Orang yang berbuat berbuat buruk kepada kamu, kamu balas dengan kebaikan. Supaya apa? Supaya hubungan rahimnya tersambung. Engkau memberikan sesuatu hadiah, pemberian kepada orang yang pelit kepada kamu, itu yang namanya silaturahim. Jadi para jamaah sekalian, maka kalimat yang digunakan walladzina yasilun, dan orang-orang yang mereka senantiasa menyambung. Maka di sini kalau kita bertanya pada diri kita, sebenarnya yang banyak dilakukan oleh manusia itu memutuskan silaturahim atau menyambung. Yang umumnya banyak dilakukan oleh manusia, disadari ataupun tidak disadari. Pada dasarnya melihat hadis ini, ada banyak memutus hubungan yang dilakukan oleh manusia. Maka Islam datang mau memperbaikinya, menyambungnya. Gitu para jamaah. Dan di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW pernah menceritakan satu kejadian gaib yang mungkin kita tidak akan pernah mengetahuinya jika tidak disampaikan oleh Nabi SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Inna Allaha khalaqal khalqa falamma faraga minhum qamat ar-rahim. Qalat atau kama qala. Sesungguhnya Allah telah menciptakan makhluk-makhluknya. Menciptakan langit, menciptakan bumi, manusia, tumbuhan, hewan, jin, malaikat. Semuanya sudah Allah ciptakan selesai semuanya. Maka saat itu terjadi suatu peristiwa yang kalau nggak penting, nggak bakalan disebutkan oleh Nabi. Karena banyak yang harus disebutkan, tapi yang diceritakan satu kejadian ini. Yaitu qamat ar-rahim. Yang namanya makhluk, yang namanya rahim, dia berdiri. Qamat, bangun, berdiri. Jangan dibayangin bagaimana rahim berdiri. Rahim berdiri bagaimana? Kita ngelihat juga belum rahim itu. Di dalam perut, itu hanya ungkapan yang harus kita imani. Kita yakini, tapi kita nggak bisa membayangkan bagaimana. Ya, karena itu secara maknawi, bukan secara zati, secara zahir, bukan. Qamat rahim. Allah begitu melihat rahim berdiri, Allah katakan, "Mah, minggir." Disuruh minggir dulu, Pak. Maka begitu suruh minggir, rahim pun berkata, seakan orang yang disuruh tapi dia pengen ngomong juga. Qalat, "Hadza muqamul a'iz biki." Aku berdiri di sini adalah untuk meminta perlindungan kepada Engkau ya Allah. Ini tempat di mana saatnya aku meminta perlindungan kepada Kamu. Emang ada apa? Rahim minta perlindungan. Ternyata dia begitu khawatir berlindung kepada Allah dari dosa yang namanya al-qati'ah. Minal qati'ah. Kata rahim itu dari dosa memutuskan silaturahim. Coba bayangkan para jemaah, baru selesai diciptakan, udah terjadi belum? Memutuskan silaturahimnya belum terjadi. Baru selesai diciptakan, tetapi seakan rahim itu merasakan bahwa dialah yang menjadi penyebab manusia ini ada hidup di dunia. Penyebabnya adalah lewat jalurnya. Allah menciptakan lewat jalur rahim. Ya, kita lahir karena ada rahim ibu kita, ada bapak kita. Maka
secara umum sebenarnya kita ini adalah memiliki hubungan rahim secara umum ya, yaitu rahim kita sama, kita berasal dari rahim ibu moyang kita yaitu Hawa. Semuanya berasal dari sana. Lihat dalam surat An-Nisa ayat pertama, bertakwalah kamu kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari jiwa yang satu, lalu diciptakan pasangannya, lalu dari kedua ini dikembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Jadi sumbernya satu. Kita memiliki hubungan satu rahim. Karena diciptakan berdasarkan melalui rahim, maka rahim ini pun berlindung kalau nanti ada yang memutuskan hubungan silaturahim. Bagaimana ya Allah? Dia minta perlindungan kepada Allah. Maka Allah pun menjawab. Allah merespon rahim tersebut. Allah mengatakan, "Ama tardaina?" Tidakkah engkau ridho wahai rahim? Sukakah kamu? Relakah kamu? Ridhokah kamu? An asila man wasalaka. Bahwa kata Allah, aku akan menghubungkan siapa yang menghubungkan engkau. Aku akan menghubungkan siapa yang menjalin silaturahim maksudnya. Wa aqta'a man qata'aka, dan aku akan memutuskan orang yang memutuskan engkau. Ini para jamaah maknanya di antara yang dikatakan oleh para ulama adalah jadi Allah akan ridho kepada orang yang melakukan silaturahim, menyambung hubungan rahim. Allah pun akan menjalin hubungan dengan orang tersebut. Tapi siapa yang memutuskan silaturahim, putus hubungan juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Doanya tidak akan diterima. Ya, orang yang memutuskan silaturahim. Ada yang mengatakan putus dia tidak akan masuk surga. Karena ada hadis yang mengatakan la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Jadi dosa memutuskan silaturahim menjadi dosa besar. Perbuatan amal soleh menyambung silaturahim itu menjadi amal soleh yang besar. Dan karenanya dari makna ini bahwa menyambung silaturahim itu tidak gampang para jemaah. Tidak mudah, susah. Kenapa? Karena dia harus mengalahkan egois dia. Dia harus menundukkan dirinya. Karena fitrah, tabiat dasar manusia, kalau ada orang yang berbuat jahat sama dia, pasti dia mau berbuat jahat sama. Kalau ada orang yang gak mau negor sama dia, mau negor duluan. Dia aja gak mau datang ke rumah saya. Ngapain saya ke rumah dia? Saya lebih tua. Seharusnya dia duluan yang datang kepada saya. Adakah yang begitu, Pak? Udah semakin nahan ya, akhirnya gak akan ketemu itu. Putus akhirnya. Maka siapa yang berlapang dada, dia melakukan menjalin hubungan, datang lebih dahulu, memberikan, berbuat baik kepadanya, yang tujuannya silaturahim itu punya misi para jemaah. Punya misi apa? Memperbaiki hubungan yang putus, yaitu agar tersambung kembali, agar orang yang kita datangi itu menyadari kekeliruannya, bahwa selama ini pandangan dia terhadap kita itu keliru. Kita dianggapnya jahat sama dia, enggak, kita datang duluan. Kita dianggapnya pelit, enggak, kita kasih dulu. Ya, lalu kemudian dia sadari kesalahannya dan dia tinggalkan kejahatannya tersebut dan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu misinya para jemaah. Tapi betapa banyak, tidak sedikit di antara kita yang melakukan silaturahim itu sekedar formalitas. Silaturahim itu sekedar basa-basi saja. Bikin acara halal bihalal, makan-makan, senyum-senyum, ketawa, salam-salaman, tapi hatinya masih saling gontok-gontokan, nggak mau makan deketan sama dia, nggak mau nyugur sapa sama orang. Jadi ada misi silaturahim itu para jemaah, bukan cuma sekedar ketemu biasa. Jadi para jemaah, kalau kita lihat dasarnya orang itu terancam untuk memutuskan silaturahim, maka ayat ini Allah memuji ulul albab, orang yang cerdas,
Orang yang jenius adalah orang yang senantiasa menyambung hubungan rahim tersebut. Nah, apa dasarnya berarti? Ma amarallahu bihi. Dasarnya karena Allah memerintahkan kita untuk menyambung silaturahim. Jadi kalau ada yang mau memutuskan, kita melaksanakan perintah Allah untuk menyambung hubungan rahim tersebut. Jadi dengan keterangan tadi ayat surat Ar-Ra'd ayat 21, hadis, kita bisa katakan pada jamaah, ada satu amalan yang kalau kita jaga, kalau kita rawat, kita pelihara, kita lakukan senantiasa, itu amalan yang paling cepat memasukkan kita ke dalam surga. Itulah menyambung silaturahim. Kalau ada amalan yang juga mempercepat seseorang masuk neraka, menghambat seseorang tidak bisa masuk surga, membuat seseorang masuk neraka, amalan itu adalah memutuskan silaturahim. Dan menjalin hubungan rahim itu para jamaah memiliki tingkatan. Yaitu semakin hubungan seseorang itu dekat dengan kita, maka hak dia untuk kita jalin silaturahimnya itu semakin besar. Siapa yang paling dekat? Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 36. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah semata, jangan engkau sekutukan Allah dengan apapun. Wa bil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Dari sekian banyak manusia yang disebut oleh Allah pertama siapa? Bil walidain. Kedua orang tua kamu. Berbuat baik kepada mereka. Kenapa? Karena dialah yang paling dekat hubungannya dengan kita. Kita lahir dari rahim mereka. Maka dari bapak dan ibu ditanyakan lagi oleh sahabat, siapa ya Rasul? Orang yang paling berhak aku perlakukan dengan baik. Siapa? Ibumu, ummuka. Summaman. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Summaman, kemudian siapa lagi? Ummuka, ibumu, sampai 3 kali disebutkan. Summa abuka, kemudian baru bapakmu. Summa adnaka, kemudian siapa yang berikutnya yang lebih dekat dengan kamu? Siapa yang lebih dekat dengan kamu? Jadi para jamaah, maka manusia yang paling dekat, yang memiliki hubungan rahim dengan kita adalah kedua orang tua. Siapa yang durhaka menjadi dosa terbesar juga buat seseorang. Uququl walidain. Ada sahabat bertanya, dosa apa yang paling besar? Yaitu dosa berdurhaka kepada kedua orang tua. Karena itu adalah memutus hubungan rahim. Nah, para jamaah, jadi yang berikutnya adalah adik kita, kakak kita, paman kita, kerabat kita, orang yang memiliki hubungan kerabat, dia punya satu hak. Ya, ternyata saudara kita, kerabat kita, rumahnya dekat dengan kita, tetanggaan, maka dia punya hak yang lebih. Hak dia sebagai kerabat, hak dia sebagai tetangga. Karena diperintahkan juga untuk berbuat baik kepada tetangga. Wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba, dan kepada tetangga. Dan seterusnya, yang satu agama, yang satu ideologi, yaitu keyakinan, itu memiliki hak lagi satu. Bagaimana kalau beda agama? Beda agama, tetap kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada manusia secara umum. Bukankah di dalam ayat Allah mengatakan bahwa kedua orang tua kita punya hak dari kita? Tapi kalau kedua orang tua kita itu berbeda agama, berbeda keyakinan, maka Allah memerintahkan apa? Kalau dia ngajakin, memerintahkan kamu untuk berbuat syirik kepada Allah, maka jangan kamu taati dia. Karena yang diajak adalah untuk berbuat syirik. Tapi Allah memerintahkan wasahibhuma,
tetaplah kamu pergauli kedua orang tua kamu itu dengan baik. Artinya berbeda agama tetap saja untuk menjaga hubungan rahim. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, pergauli dengan baik. Jadi para jamaah, itu semakin dekat dengan kita semakin besar haknya untuk kita menyambung silaturahim. Dan yang berikutnya terakhir para jamaah yang menjadi renungan kita. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang pahala orang yang menyambung silaturahim. Apa itu para jemaah? Dalam hadis sahih Nabi mengatakan, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan ingin dipanjangkan umurnya, maka jalinlah hubungan silaturahim. Ya, para jemaah, dua disebutkan, dilapangkan rezeki, dipanjangkan umur, jalinlah silaturahim. Kadang saya mikir para jemaah, apa hubungannya bersilaturahim dengan panjangin umur? Kalau dilapangkan rezeki mungkin bisalah kita datang kasih informasi, kita datang ke rumah saudara kita, apa kue aja keluar itu rezeki jadi. Tapi meskipun sebenarnya tidak seperti tidak hanya sebatas itu saja. Bahwa hadis itu menginspirasi kita bahwasanya silaturahim itu bentuknya setidaknya memberikan manfaat pada dua sisi aspek tadi, memperbaiki ekonomi ya, dan memperpanjang umur. Memperbaiki ekonomi maksudnya apa para jamaah? Bahwasanya ketika kita silaturahim kepada saudara kita, kita tanyakan bagaimana kabar kamu, kita tanyakan keadaannya. Sakit nih, udah lama saya sakit. Udah berobat belum? Nggak punya duit. Mau berobat kemana, mahal. Biar jadi tahu kita bahwa dia lagi butuh. Terus jadi bagaimana makan sehari-hari? Ya, kerja enggak, apa enggak, gitu. Apa yang dilakukan oleh orang yang datang? Nah, saat dia silaturahim, mengetahui keadaannya, lalu dia mampu, dia belikan itu bantuan kepada saudaranya, maka satu, luas rezeki orang yang didatangi oleh kita. Dua, maka uang yang diberikan untuk membantu saudara kita itulah yang berpotensi menjadikan Allah lapangkan, Allah ganti berlipat ganda. Allah luaskan rezekinya. Jadi ini kan mengentaskan kemiskinan, saling sepenanggungan antara sesama saudara para jemaah. Dan itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia, adalah hubungan sesama kita itu dibangun atas dasar mahabbah, atas dasar cinta, rahmah, kasih sayang, ukhuwah, persaudaraan. Dan itu tidak akan bisa terjadi kalau kita tidak silaturahim. Dan silaturahim kita yang paling mendasar adalah kaum muslimin sehari 5 kali di masjid ketemu saudara-saudara kita. Ya, minimal ketemu 5 kali di masjid. Lebihnya datang berkunjung ngobrol, jadi tahu para jemaah. Dan bentuk silaturahim itu para jemaah tidak selalu bentuknya dengan harta. Tidak selalu bentuknya dengan uang. Kenapa para jemaah? Bisa dengan kata-kata, dengan nasihat, dengan usulan, ya, saran, dengan peringatan. Itu bisa para jemaah. Karena bisa saja orang yang kita datangi untuk silaturahim itu uangnya lebih banyak daripada kita. Jadi tidak mesti dengan uang, tapi dengan nasihat. Begitu kita datang, oh ternyata
dia dalam keadaan sholatnya lagi malas, tidak terjaga sholatnya, ke masjidnya tidak terjaga, segala agamanya tidak terjaga, maka saat itu kita memberikan nasihat. Setelah silaturahim dia sadar, dia menjadi rajin lagi sholatnya, dia menjadi rajin ke masjid, ngaji dan seterusnya. Maka dengan silaturahim kita itu bertambah amal soleh orang tersebut, bertambah pula kebaikan buat kita, bertambah ketaatan, maka bertambah pula kebaikan buat kita, yang boleh jadi salah satu yang menyebabkan umur kita panjang. Ya, ini tidak selalu bentuknya dari 50 jadi 60, dari umur 60 jadi 70, karena tidak ada yang tahu berapa umur kita. Tapi kebaikan kita dikenang, dijaga, meskipun seseorang itu sudah meninggal, tapi kebaikan itu tidak akan dilupakan dengan sebab kita menjaga hubungan tersebut. Nah, para jemaah sekalian, betapa mulianya silaturahim, yang kalau satu daerah, satu tempat, satu negara itu subur dengan silaturahim, maka akan suburlah rezeki ekonomi daerah tersebut, dan akan terjaga agama, ibadah, ketaatan mereka. Karena ada yang berbuat dosa diingatkan, ada yang berbuat maksiat, lalai diingatkan, dan seterusnya. Itu manfaat dari silaturahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga hubungan kita sesama kita, bil khusus kepada orang yang memiliki kerabat dengan kita, maupun kepada manusia secara umum, kepada tetangga kita, kawan kita, dan seterusnya. Ini barangkali para jemaah tadabbur kita pada pagi hari ini, memperbaiki, menyegarkan kembali makna silaturahim.